Hai sobat, belanjaan saya spare part kompor gas untuk keperluan channel ini, channel berbagi dunia sudah datang nih. Nah, sambil membuka isi dari paketan ini, boleh dong kali ini saya sedikit cerita tentang pengalaman ataupun proses saya pada saat belanja barang-barang online. Nah, siapa tahu mungkin ada di antara sobat semua yang kepo dan pingin tahu bagaimana cara saya berbelanja online. Jadi bisa kalian simak saja di video ini sobat ya. Oh ya, bagi kalian yang juga punya pengetahuan, pengalaman terkait dengan belanja online, baik pengalaman yang pahit, pengalaman yang manis, kalian boleh juga ceritakan di kolom komentar yang ada di bagian deskripsi ya. Tentunya para teman-teman yang lain yang membaca komentar-komentar kalian bisa sedikit menarik kesimpulan dari pengalaman-pengalaman kita semua sobat ya. Oke, apa sih hal-hal yang harus saya perhatikan pada saat saya belanja? Nah, sebenarnya apa yang saya perhatikan dan saya inginkan hampir sama juga ya seperti kalian juga pada saat berbelanja online. Nah, kriteria-kriteria keinginan tersebut yang pertama tentunya kalau belanja online pingin harganya harga murah dan itu adalah lumrah ya. Nah, yang kedua tentunya setelah mendapatkan harga yang murah, kita juga tidak ingin kecewa. Untuk itu kita harus tahu bahwa barang yang kita beli adalah sesuai dengan barang keinginan kita sobat ya. Dan yang ketiga, untuk saya sendiri sih, apalagi untuk keperluan di channel ini, sebisanya saya ingin barang-barang belanjaan online saya itu bisa tepat waktu alias bisa cepat sampai sobat ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau untuk masalah harga sebenarnya relatif ya. Karena kita memang sulit untuk mengetahui barang asli itu berapa harganya. Hanya saja kalau memang bisa mendapatkan harga yang lebih murah kan pastinya akan lebih bagus sobat ya. Hanya saja kita juga harus bisa mengerti bahwa harga juga bisa berubah-ubah. Untuk itu pandai-pandailah memilih. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui atau memilih harga yang pasti akan saya terangkan di video ini sobat ya. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, agar barang yang kita belanja sesuai dengan keinginan kita itu juga akan saya terangkan nanti. Nah, sedangkan untuk poin yang ketiga, agar barang bisa tepat waktu dan cepat sampainya, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah usahakan kita memilih toko yang berdekatan dengan domisili kita. Kalau kita misalnya tinggal di Indonesia dan kita memilih untuk belanja barang dari toko online yang di luar negeri, tentu saja kita tidak bisa mengharapkan barang tersebut bisa datang cepat ya, karena juga dari luar negeri. Nah, untuk itu pintar-pintarlah memilih domisili dari toko online tersebut sobat ya. Oke, sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya akan tunjukkan apa yang saya beli ya. Yang pertama ini kalau tidak salah, nah ini adalah baling-baling untuk kipas angin ya. Nah, ini untuk keperluan di channel satu lagi, channel yang baru, channel listrikku. Saya pinggirkan dulu. Nah, selebihnya adalah keperluan untuk channel berbagi dunia. Ini ada 2 buah knob, kemudian ada cup burner untuk api lilin, kemudian klem penutup belakang dari corong burner, kemudian ini ada corong burner, kemudian nah ini dia nanti yang akan kita bahas untuk di video ke depan. Saya akan coba untuk modifikasi kompor biasa agar bisa seperti kompor dengan pemantik elektrik. Jadi nanti kita akan gunakan ini adalah yang namanya akumulator sobat ya. Dan yang selanjutnya adalah ini dia. Nah, ini untuk meneruskan video kedua atau video kelanjutan dari video yang ini ya. Ini adalah sebuah kompor gas semawar sobat. Oke, kita singkirkan dulu, kita bicara masalah tadi bagaimana tata caranya untuk mendapatkan keinginan pada saat di belanja online seperti yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama itu harga bisa dapat yang murah, yang kedua bisa sesuai dengan keinginan kita, dan yang ketiga bisa cepat sampai. Akan langsung saya praktekkan sobat ya. Oke sobat, berhubung barang belanjaan tadi saya beli dari Shopee, kali ini saya akan menggunakan aplikasi Shopee ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan marketplace lain, silahkan kalian gunakan aplikasi marketplace tersebut sobat. Nah, caranya hampir sama kok untuk hampir semua aplikasi marketplace.
Nah, beberapa aplikasi tersebut memang sudah ada pengaturannya yang bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, bisa mendapatkan harga yang lebih murah, bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kita, dan bisa mendapatkan barang belanjaan kita lebih cepat sampai ke tangan kita. Oh ya, untuk keinginan yang ketiga ini, agar barang bisa cepat sampai ke tangan kita, ada satu hal yang mesti kita ingat sobat. Nah, apabila nantinya kita telah mengatur aplikasi tersebut, namun dari hasil pencarian ternyata tidak ditemukan toko online yang domisilinya berdekatan dengan rumah kita, apa boleh buat? Berarti keinginan kita tidak bisa terwujud sobat. Dan kalau kita tetap ingin membeli barang tersebut, kita harus mencari toko lain yang pastinya lebih jauh dari domisili kita. Dan hasilnya pasti barang tersebut akan memakan lebih banyak waktu sobat ya. Oke, langsung kita ketikkan di kolom pencarian barang yang kita ingin beli. Nah, kalau kemarin berhubung saya mau beli kompor gas semawar, langsung saya ketikkan kompor gas semawar. Nah, di sini sudah ada pilihannya, langsung saya klik ya. Oke, nah hasil pencarian yang muncul ini biasanya masih random alias acak. Harganya masih tidak teratur ya. Ada dari 190, kemudian 275 naik ke 300, kemudian turun lagi jadi 180. Nah, untuk yang seperti ini kita mungkin sulit untuk mencari harga yang murah ya, karena harganya memang masih kacau. Dan kalau kita lihat dari domisili ini juga masih termasuk jauh dari domisili saya. Kebetulan saya tinggal di Medan, dan agar bisa cepat sampai ke tangan saya, tentu saja saya harus mencari toko online yang domisilinya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Oke, nah apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah silahkan kita klik tulisan filter yang ada di kanan atas. Kalian klik. Nah, nantinya di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita sesuaikan. Inilah yang saya maksud sobat ya. Nah, yang pertama yang harus kita pilih dan kita tentukan adalah domisili, karena ini yang paling penting menurut saya. Tapi kembali lagi seperti saya bilang tadi, ini tidak bisa jadi patokan. Kalau ternyata tidak ada toko yang terdekat, apa boleh buat? Kita harus cari toko yang lain sobat ya. Nah, berhubung saya tinggal di Sumatera Utara atau di Medan, saya klik saja langsung Sumatera Utara. Oke, nah untuk pilihan-pilihan yang lain itu nanti bisa kita sesuaikan pada saat kita check out. Jadi langsung saja kita ke bagian bawah, kita klik saja pakai. Nah, nantinya akan terlihat tampilan yang baru sobat. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nih, tokonya sudah di daerah Medan semua ya. Jadi bisa lebih cepat sampai ke tangan saya. Nah, hanya saja harganya juga masih kacau. Di sini masih ada kelihatan dari harga 93 naik ke 112, kemudian turun lagi jadi 78.000. Nah, kita harus atur harganya agar berurutan dan bisa lebih mudah memilih. Nah, untuk itu silakan kalian klik tab harga. Kalian klik seperti tampilan yang ada di layar. Nah, seperti ini, di mana tanda panah menuju ke atas. Ini artinya tampilan yang muncul ini akan disesuaikan mulai dari harga yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Silahkan kalian cek dulu deh ya, seperti kalian lihat dari 72, 78, 90, 93 dan seterusnya. Dan masih di daerah yang sama, yaitu toko online yang berdomisili di daerah Medan. Nah, jika sampai di sini silahkan kalian pilih-pilih dan kalian klik sesuai dengan keinginan kalian. Nah, namun saya biasanya tidak langsung mengklik sobat ya. Setelah harganya saya temukan seperti ini, saya akan mencari sebuah pembanding. Kalau saya lihat di sini harga yang terendah tadi kan 72.500 untuk di Kota Medan. Nah, apakah ada harga yang jauh lebih murah untuk kota-kota yang lain? Nah, nantinya kan bisa kita adu mau pilih yang mana nih, yang dekat dan cepat sampai tapi harganya 72.500, atau mau harga yang lebih murah tapi barangnya lebih lama sampai. Nah, untuk itu benarkah ada barang yang lebih murah? Langsung kita klik lagi di tab filter. Kemudian kalian lihat. Nah, di sini untuk pilihan lokasi kalian nonaktifkan saja Sumatera Utaranya. Nah, jadi nanti sistem akan mencari toko-toko untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Saya nonaktifkan ini sobat ya. Kemudian kita klik lagi pakai.
dan kembali lagi kolom pencarian berubah hasilnya. Nah, kalau kalian lihat di bagian atas nih, dua yang teratas, ini biasanya toko-toko yang sudah mengiklankan tokonya. Nah, kalau saya sendiri sih cenderung saya lewati kedua toko ini ya. Saya langsung mencari pada keinginan saya untuk membeli kompor gas semawar tadi ya. Langsung kita scroll sampai ketemu yang kita inginkan. Nah, di sini sudah ketemu sobat. Kalau kalian lihat di sini ada dua pilihan nih ya. Ini ada toko yang menjual harganya Rp39.900 untuk kompor gas semawar yang 201, dan ini juga ada yang harganya menjual Rp41.500. Nah, di sini kalian mau pilih yang mana itu terserah kalian. Nah, masing-masing toko ini alamatnya lumayan jauh. Dan pastinya akan lebih memakan waktu agar barang yang ada di toko ini sampai ke tangan saya. Nah, untuk itu saya akan klik produknya, jadi akan saya lihat detail produknya lebih jauh sobat ya. Nah, seperti ini saya lihat gambarnya. Nah, inilah kompor gas semawar seperti yang saya beli dan saya tunjukkan tadi kepada kalian sobat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu agar barang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk menilai kriteria tersebut, silakan yang pertama kalian klik kolom deskripsinya. Nah, kalian baca, cocok tidak, sesuai tidak dengan keinginan kalian. Nah, kemudian untuk memantapkan hasil pilihan kita, tidak ada salahnya kita melihat ke bagian kolom ulasan. Nah, di sini akan tertera ulasan dari para pembeli sebelumnya. Kalian lihat, nah di sini ada yang memberikan bintang 4, ada yang memberikan bintang 5. Kalian boleh baca-baca untuk sekedar menjadikan referensi bagi kalian sobat ya. Nah, mudahkan apa yang saya bagikan kali ini untuk kalian praktekkan. Oke. Nah, bagi kalian yang punya pengalaman lain seperti yang saya bilang tadi di awal, silahkan bagikan pengalaman kalian terkait dengan belanja online kalian sobat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.